A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan kelanjutan daripada bab ikrar sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taftaqiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'ita. Ahaduha al-bulughu fala yasihu iqraru sabiyyi walau murahiqan walau biidni walihi. Dan berhajatlah sah ikrar, sah pengakuan kepada 3 syarat. Jadi sebuah pengakuan itu barulah dia sah sebagai pengakuan, mesti ada padanya 3 syarat. Ahaduha al-bulughu, yang pertama yaitu baligh. Syarat sah ikrar yang pertama, mestilah orang yang ikrar baligh. Maka tidak sahlah ikrarnya si sabi. Maka tidak sah pengakuan yang dilakukan oleh sabi, walaupun sabi tersebut sudah sampai kepada taraf murahik. Murahik ini lebih dewasa daripada sabi, yang namun dia belum baligh. Walau biizni walihi, walaupun pengakuan yang dilakukan oleh sabi ataupun murahik itu ada izin daripada wali mereka. Ini juga tidak sah sebagai ikrar. Wasani al-aqlu, dan syarat sah ikrar yang kedua yaitu berakal. Fala yasihu iqrarul majnuni wal muqma alaih wa zailil aqli bima yu'zaru fihi. Fa illam yu'zar fa hukmuhu kasakran. Syarat sah ikrar yang kedua berakal, maka tidak sah ikrar atau pengakuan yang dilakukan oleh si majnun, oleh orang gila, dan juga tidak sah ikrar yang dilakukan oleh orang yang pitam, dan pengakuan yang dilakukan oleh orang yang hilang akal akibat orang yang hilang akal tersebut dengan sesuatu yang diuzurkan. Bagaimana contoh hilang akal dengan sesuatu yang diuzurkan? Contohnya seperti seseorang yang hilang akalnya gara-gara meminum obat misalnya, ataupun hilang akal dengan sebab dipaksa untuk meminum minuman keras. Itulah contoh daripada hilang akal dengan sesuatu yang diuzurkan. Maka jika tidak diuzurkan, apabila seseorang yang hilang akal itu bukan hilang akalnya dengan sesuatu yang diuzurkan, maka hukum bagi orang tersebut, orang yang hilang akal tersebut, sama seperti hukum orang yang mabuk, yaitu mabuk yang muta'addi. Karena apabila diitlaq kalimat as-sakran di dalam ilmu fikih, itu maksudnya as-sakranul muta'addi, orang yang mabuk yang muta'addi. Wasalisu al-ikhtiyaru, kemudian berhajat sah ikrar yang ketiga yaitu ikhtiyar, adanya pilihan dari si muqir, pilihan daripada orang yang mengakui. Fala yasihu iqraru mukrahin bima ukriha alaihi,
maka tidak sahlah pengakuan orang yang dipaksakan dengan sesuatu yang dipaksa kepadanya. Nah, jadi tidak sah pengakuan seseorang yang pengakuan dia tersebut dipaksa oleh orang lain. Wa in kana al-iqraru bimalin u'tubira fihi syartun rabi'un. Dan jika adalah ikrar dengan harta, niscaya diiktibarkan pada ikrar tersebut akan syarat yang keempat. Apabila pengakuan yang dilakukan itu adalah pengakuan dengan harta, bukan pengakuan dengan hutang, akan tetapi pengakuan dengan ain daripada suatu harta. Maka jika kejadiannya seperti itu diiktibarkan syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Wahwa ar-rusydu. Dan bermula dianya syarat yang keempat adalah ar-rusydu. Makna ar-rusydu silahuddin wal mal. Wal muradu bihi kaunul muqirri mutlaqat tasarrufi. Adapun maksud daripada ar-rusydu di sini, keadaannya si muqir itu seorang yang mutlak tasarruf, yaitu orang yang diperbolehkan mempergunakan hartanya sendiri. Maksudnya si muqir itu bukanlah orang yang safih, orang yang ditahan hartanya akibat tidak mengerti bagaimana mempergunakan hartanya dengan baik. Wahtaradal musannifu bimalin anil iqrari bighairihi. Dan memelihara oleh musannif dengan kata-kata malin. Jadi musannif tadi mengatakan kata-kata malin, yaitu wa in kana al-iqraru bimalin, apabila yang menjadi ikrar pengakuan itu dengan harta, maka diiktibarkan syarat yang keempat. Keluar daripada kata musannif dengan kata-kata mal, harta, anil iqrari bi ghairihi, daripada pengakuan dengan selain daripada harta. Contohnya qatalaqin wa dhiharin wa nahwihima. Contohnya seperti pengakuan terhadap talak ataupun pengakuan terhadap dhihar, dan seumpama keduanya talak dan dhihar. Fala yustaratu fil muqirri bidzalika ar-rusydu. Maka tidak disyaratkan pada si muqir, orang yang mengaku dengan demikian, yaitu pengakuan dengan selain harta, ar-rusydu. Jadi tidak disyaratkan rusydu, silahuddin wal mal. Tidak disyaratkan si mukir itu orang yang bisa mempergunakan hartanya dengan baik, atau yang disebut dengan mutlaqut tasarruf. Bal yasihu fi syakhsis safih. Akan tetapi sah pengakuan kepada selain harta daripada seseorang yang safih. Wa idza aqarra asy-syakhsu bimajhulin ka qawlihi li fulanin alayya syai'un ruji'a. Dan apabila mengaku oleh seseorang dengan sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Contohnya ka qawlihi, seperti perkataannya seseorang, li fulanin, bagi si fulan, alayya syai'un, ada sesuatu di atasku yang mesti aku bayar terhadapmu, misalnya. Ruji'a, niscaya dirujukkan ucapan tersebut kepada si muqir. Bidhammi awalihi, kalimat
ruji'a tadi dibaca dengan dhammah awal, yaitu ruji'a wazan daripada fi'il madhi majhul. Ruji'a ilaihi ilal muqirri fi bayanihi, dikembalikan, dirujukkan pengakuan tersebut kepadanya, yaitu kepada si mukir, fi bayanihi, dalam menjelaskan pengakuannya tersebut. Ai al-majhuli, artinya sesuatu yang majhul. Fi bayanihi, fi bayani al-majhuli, dalam menjelaskan sesuatu yang majhul. Fayuqbalu tafsiruhu bikulli ma yutamawwalu wa in qalla, maka diterimakan akan tafsirannya si mukir dengan setiap sesuatu yang dapat dihargakan sekalipun sedikit. Jadi apabila si mukir tadi, orang yang mengaku dengan pengakuan yang majhul, yang samar, yang tidak dia jelaskan, jadi ketika dia tafsirkan maksud daripada pengakuannya, ternyata pengakuannya tersebut terhadap sesuatu benda yang dapat dihargakan walaupun sedikit. Kafalsen contohnya seperti uang receh yang sedikit. Kalau demikian, maka tafsiran si mukir tadi itu diterimakan, dapat diterima tanpa ada khilaf daripada kalangan para ulama. Walau fassara al-majhula bima la yutamawwalu lakin min jinsihi kahabbati hintatin aw laysa min jinsihi lakin yahillu iqtina'uhu ka jildi maitatin wa kalbin mu'allamin wa ziblin qubila tafsiruhu fi jami'i zalika 'ala al-ashah. Dan jikalau menafsirkan oleh si mukir tadi, si mukir yang majhul, akan sesuatu benda yang majhul, bima la yutamawwalu, dengan barang yang tidak dapat dihargakan, lakin min jinsihi, akan tetapi benda tersebut daripada jenis benda yang dapat dihargakan. Contohnya seperti kahabbati hintatin, seperti sebutir gandum. Aw laysa min jinsihi, ataupun benda tersebut bukanlah daripada jenis benda yang dapat dihargakan. Lakin yahillu iqtina'uhu, akan tetapi halal menyimpan benda tersebut. Contohnya kajildi maitatin, seperti kulit bangkai. Maksud kulit bangkai di sini kulit bangkai yang sudah disamak. Wakal bin mu'allamin, dan seperti anjing yang sudah diajarkan. Waziblin, dan contoh yang lain seperti pupuk. Pupuk yang daripada bahan bakunya daripada kotoran hewan. Qubila tafsiruhu fi jami'i zalika 'ala al-ashah, niscaya diterimakan tafsiran si mukir tadi, si mukir dengan pengakuan yang majhul, fi jami'i zalika 'ala al-ashah, pada sekalian pengakuan, pada sekalian demikian, yaitu sekalian daripada benda-benda yang disebutkan tadi, alal as-sahih, berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Jadi di sini terjadi khilaf pendapat. Yang tidak ada khilaf pendapat di kalangan para ulama tadi, apabila tafsiran yang majhul itu sesuatu yang dapat dihargakan, maka pengakuan tersebut dapat diterima tanpa ada khilaf. Yang menjadi khilaf adalah apabila tafsiran yang ditafsirkan oleh si mukir adalah sesuatu yang
tidak dapat dihargakan, akan tetapi dia bagian daripada sesuatu yang dapat dihargakan, ataupun sesuatu yang memang tidak bukan daripada jenis benda yang dapat dihargakan, akan tetapi dia boleh untuk disimpan. Jadi terhadap dua hal ini dapat diterima pengakuannya berdasarkan pendapat kuat. Mukabil ataupun lawan dari pendapat kuat, itu ada pendapat yang tidak bisa menerima. Jadi pengakuan yang majhul tadi tidak bisa diterima, itu menurut pendapat mukabil asah, lawan daripada pendapat yang kuat. Wa mata aqarra bimajhulin wa amtana'a min bayanihi ba'da an tuliba bihi hubisa hatta yubayyinul majhula. Dan kapan-kapan mengaku oleh seseorang dengan sesuatu yang majhul dan menegah orang tersebut daripada menyatakan sesuatu yang majhul setelah bahwa dituntutkan dengannya sesuatu yang majhul. Niscaya ditawankan orang tersebut sehingga dia menjelaskan apa yang dia maksud dengan pengakuannya yang majhul itu. Jadi apabila ada orang mengaku tapi pengakuannya itu adalah pengakuan terhadap benda yang majhul, pada saat diminta keterangan dia tidak mau menjelaskan apa yang dia maksud dengan sesuatu yang majhul tersebut, maka orang yang mengaku itu, si muqir itu, boleh ditahan sampai dia menjelaskan apa maksud daripada pengakuannya tersebut. Fa'in mata qablal bayani tuliba bihil warisu wa waqafa jami'at tirkati. Maka jika mati, meninggal si muqir, orang yang mengaku tadi, sebelum menjelaskan sesuatu yang majhul yang dia akui, niscaya dituntutkan dengan pengakuan yang majhul itu akan waris daripada si muqir, pewaris daripada orang yang mengaku. Jadi apabila orang yang mengaku itu meninggal sedangkan dia belum menjelaskan apa yang dia akui, maka terhadap orang yang diakui boleh bagi orang itu menuntut kepada waris daripada si muqir, menuntut kepada waris daripada orang yang mengaku. Wa waqafa jami'at tirkati, dan terhenti ianya waris akan sekalian harta peninggalan si muqir. Jadi harta peninggalan si muqir yang belum menjelaskan pengakuannya yang majhul, jadi terhenti harta peninggalannya tersebut bagi waris. Maksudnya, artinya bagi waris, bagi pewaris tidak boleh langsung membagi harta si muqir sebelum melunasi hutang si muqir yang menjadi pengakuannya tadi. Wallahu a'lam bissawab.